Emaknya asli orang Tanjung Barat. Dari mulai komplek Tanjung Barat Indah sampai jalan tol, batasnya sampai rumah sakit Pusdikes. Masker nih banyak amat, kebawa pulang apa semuanya gimana? Atu aja tong. Nah, cuman karena lagi ceramah nggak pakai dulu. Yang penting udah punya. Kalau ada Satpol PP gue unjukin, nih Satpol PP, nih, gue kira Satpol PP. Pak Zul. Kurang naik set biar jelas kan mic-nya. Baik. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum wa tsabbit aqdamakum. Amin ya Maulana ya Karim. Jadi dua ini sama ini. Apa ini aja? Dua-duanya. Baik, bismillah. Nah, kalau ada Satpol PP nunjukin nih, gue udah punya, cuman lagi ceramah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya saudara nih sama orang-orang di mari dari pihak istri saya. Sampai Pusdikes sampai Pusdikes. Waktu Pusdikes dibangun, keluarga dapat penggantian tanah di Cilangkap. Baik juga sih. Tapi yang baik dulu zaman pemerintahan yang dulu, zaman sekarang pemerintahan sih gua nggak ngerti dah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat waktu gusuran juga dapat, waktu bikin jalan tol juga dapat. Akhirnya kegeser. Dari mulai pinggir kali itu kita. Habis sudah, tinggal satu-satunya rumah tuh di komplek Tanjung Barat Indah, pas yang di temboknya tuh. Nah, di balik tembok itu masih punya kita dah. Ada berapa ribu meter dah, lumayan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan sebelum salam nih, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah tahassamna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillah rabbi Allah hasbiyallah tawakkaltu ala Allah intasamtu billah wa atuam ila Allah masyaallah quwwata illa billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, saya nggak menyangka yang hadir sebegini banyak, karena waktunya nanggung, udah zuhur, hari Kemis gitu ya, luar biasa nih. Sampai yang nyender juga ada, matanya udah pada riap gitu nyender. Gak apa-apa ya, di belakang juga ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kirain juga nih kok pengajiannya hari Kemis gitu loh. Biasanya kan kalau lohor kan pada lohor hari Ahad ya, atau hari Sabtu ya. Tapi ini hari Kemis, masya Allah. Emang kita kelompok orang yang demen ngaji ya. Alhamdulillah, gimana nggak demen ngaji? Karena orang Betawi kerjaannya sembahyang ngaji udah ya. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Tuh, diberi sekali, woi, orang bisa mati. Sidul dong ya. Hadirin, hari ini yang saya mau bawain adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dikenal dengan kata tarhib Ramadan ya. Disebut tarhib karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Kita lapangkan, kita luaskan begitu. Jangan dibilang bid'ah. Jangan. Ini namanya ngajak berantem, ngajak pecah umat Islam. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ini kebudayaan kita orang Betawi, Ci. Jangan dibilang bid'ah. Jangan. Itu namanya merusak persatuan. Emang nggak tahu apa hadisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nyambut bulan suci Ramadan kayak bagaimana? Sampai keluar rumah, dia angkat tangannya ke atas, marhaban ya syahrul Ramadan. Suara Nabi itu, syiarnya itu dibawa angin. Ya, suara Nabi itu syiarnya dibawa angin ke segala penjuru. Karena kita nggak dibawa angin, kita keluar pakai rebana, pakai beduk, kita pawai. Sama, jangan dibilang pawainya itu dibilang bid'ah. Kita sambut bulan suci Ramadan kok. Ya, kita sambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita abaikan tuh bulan suci Ramadan. Kita sambut. Sekarang gini deh. Afwan, antum namanya siapa?
Ya Allah, Betawi asli banget Haji Sarwani. Ya Allah, kakek saya Sarbini, kakek saya Haji Sarbini, kakek saya. Mulyati, ya itu dia lah. Ya Allah, terus gimana, kita ngobrol aja dah. Ya Allah, dia tahu tuh, dia tahu adiknya emak kita, dia tahu. Ya Allah, ya Rabbi, ini orang sini kan emang, ya, yeah. Betul. Nah, jadi Ji, tiba-tiba teman ente telepon, tolong Bapak Ibu sekalian nih ya, tolong dengerin ya. Tiba-tiba teman ente yang teman SD dulu, SD telepon, Sarwani, kata teman ente, maaf nih bukan kurang ajar ya, walaupun tuan ente ya, tuan ente jauh deh kelihatannya deh, kelihatan potongannya. Teman ente telepon nih, zaman SD, Haji Sarwani, Wan, alhamdulillah apa kabar? Gue teman SD, inget nggak? Teman SD, teman SMP, inget katanya. Yang lo jajanin dulu, yang gue nggak punya duit, lo beliin mie juhi, lo beliin mie tok-tok, lo beliin gue somai, beliin es dung-dung gitu kan. Sekarang gue mau balas jasa nih. Anak gue dilamar sama Sultan Hasan Al-Bolkiah dari Brunei. Anak gue dilamar, gue dapat duit 100 miliar. Dikasih hadiah sama Sultan Brunei 100 miliar. Gue mau bagi elo 10 miliar. Jawab. Girang banget. Dengerin ya Pak ya, yang suka bilang orang nyambut bulan Ramadan bid'ah, dengerin. Gue mau ngasih duit lu 10 miliar, girang nggak? Kira-kira sambutannya bagaimana? Sampai gak bisa ngomong. Gue bilang gini, gue transfer dulu ya. Ini gue transfer dulu. Transfer, begitu cek di buku tabungan masuk 10 miliar. Besok gue datang, siapin apa buat siapa? Kira-kira saya mau datang siapin apa buat saya kira-kira? Tuh. Paham gak sampai di sini? Makanan kesukaan saya disiapin nggak? Bubur AC disiapin. Tahu nggak bubur AC yang dikuahin pakai kuah hitam, pakai sayur tahu yang dipotong-potong, pakai toge, pakai sawi, pakai ketimun, ya pakai sawi asin, pakai kacang tanah, itu bubur AC. Disiapin nggak? Siapin. Kalau saya minta kerak telur disiapin nggak? Bubir peletok disiapin. Saya mau nginep, sarung spray diganti nggak? Sarung bantal diganti nggak? Apa beli yang baru dapat duit 10 miliar bagaimana? Saudara, dia girang banget karena kedatangan tamu yang bawa duit 10 miliar. Betul salah? Betul. Sekarang yang mau datang ini adalah bulan suci Ramadan, yang bisa ampunin semua dosa-dosa kita. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nggak bakal bisa kebayar harta dengan duit 100 triliun rupiah, karena di akhirat semuanya kagak ada yang berlaku. Yang paling berlaku adalah hilangnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Girang nggak kayak begitu? Kalau nggak girang, bulan suci Ramadan datang, bahkan ada yang gerdek hatinya, dia bilang, ya elah susah-susah begini pakai bulan puasa lagi. Istighfar itu ada bagian daripada munafik dalam hatinya, saudara. Nggak mungkin. Rasulullah sampai menyabdakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Maaf sebentar, ada yang bilang hadis itu, sebagian bilang itu doif. Jangan dengerin ya, lewatin aja ya, lewatin. Kalau kata Habib Alwi, Jamalul Lail zaman dulu masukin itu kayak ke dalam film gagu gitu loh. Jangan dengerin. Itu kan bid'ah. Kalau yang namanya hadis infirodi itu dipakai buat kita nambah semangat. Apalagi hadis yang barusan Anda baca ada cantelannya hadis Nabi tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunin semua dosanya, jadi kita girang. Jadi ada cantelannya. Bahkan Al-Qur'an juga mendukung. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi kalau hadis walaupun dhaif tapi cantelannya kuat, sahih, apalagi ada gandengannya Al-Qur'an, jangan lagi dipandang dhaif. Memang dari sisi periwayatnya rawinya dhaif, tapi dari sisi matannya sahih.
bener Hasan gitu ya. Jadi gembira, Bang Sarwani ini gembira banget, temannya bawa duit 10 miliar. Ramadan datang harus lebih gembira daripada itu, saudara. Baru kita dapat kena bagian daripada hadis haramallahu jasadu ala niran. Bagaimana cara wujud gembiranya? Orang Betawi kalau datang bulan Ramadan itu dia pasti ngecat rumah. Jangan heran, di kapur, bukan dicat. Kalau sekarang biar gampang ngecat, pasti rumahnya di kapur. Betul apa kagak? Zaman sekarang udah kagak ada yang nyambut bulan suci Ramadan. Namanya mengundang murka Allah ini. Apa gagak girang apa Allah kasih? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, doanya paling terkenal apa ya? Dalam kitab Durratun Nasihin, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi Musa, bayangin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, wahai Musa, walaupun beliau ini kalamullah ya, Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah, kata Allah, antara kau dan aku masih ada 70 dinding. Kata Allah dalam kitab Durratun Nasihin, hadis qudsi sahih, antara kau dan aku wahai Musa ada 70 dinding. Dan ketahuilah 70 dinding itu terangkat ketika umat Nabi Muhammad sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Coba bayangin, Nabi Musa kalamullah ulul azmi minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Saking dekatnya itu kepada Allah ketika menjalankan bulan suci Ramadan. Ini ada orang yang gedek datangnya bulan suci Ramadan, istighfar, nggak ada lagi bagian daripada iman kalau gedek bulan suci Ramadan datang. Kita girangnya luar biasa. Pawai bikin, jangan mentang-mentang ada COVID terus nggak bikin pawai, bikin kondangan aja boleh, tapi bikinnya pakai jarak. Anak-anak diajarin pakai tali, setiap tali dijarakin 1 meter atau 2 meter, setiap tali dikasih bambu kecil segini biar dia pegangan tuh bambu. Selain tertib, selain rapi, juga jaga jarak. Dia pakai masker, dia pakai beduk, dia nyanyiin marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Kerjasama sama polisi sekitar, tutup jalan atau batasin jalan supaya anak-anak bisa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Gitu. Balik lagi ke zaman Betawi zaman dulu, rumah buru-buru dia dikapurin biar ini mengundang rahmatnya Allah. Allah udah kasih hadiah solusi berbangsa dan bernegara, takwa. Kagak bisa presiden beresin negara kita, kagak bisa. Presiden tambah menteri kagak bisa, tambah pengusaha kagak bisa. Yang Allah kasih jalan keluar illa wa illa cuma satu, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar segala setiap persoalan hidup bagi siapa yang bertakwa. Apalagi kalau takwanya sekampung. Kalau tadi perorangan, kalau sekampung, masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi kalau takwanya bareng-bareng. Salah satu wujud takwa bareng-bareng menyambut bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini kayak jelangkung, kita nggak sambut dan kita nggak tangisin keluarnya kepeginya. Hati-hati saudara, Allah udah kasih kita nikmat yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Takut kita gini hari ini kalau ternyata umur pendek. Tapi jangan takut, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita udah siap-siap, rumah udah dikapurin, berarti kita udah siap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Kalau umi ane di rumah almarhumah, kalau mau nyambut bulan suci Ramadan, dia ambil buku agenda, dia catat orang-orang yang mesti dibagi zakatnya. Tuh, pok ini, haji ini, hajah ini, hajah ini, ustadzah ini, ustadzah ini, ustadz ini, ustadz ini. Dia mulai bagiin tuh, disiapin, dicatat rapi banget. Yang ini ditulis, yang ini 100, yang ini 200, yang ini 300, yang ini 400. Dicatat rapi, ditotal semuanya sekian juta. Disodorin sama kita, nih kal, lo mau kasih gue gitu. Ntar diisi di amplop masing-masing. Ntar begitu datang bulan suci Ramadan, pada datang ke rumah, dibagiin sembako sama itu. Jangan lo bilang bid'ah, hati-hati lo bilang ini bid'ah. Kurang ajar namanya itu.
Lagian kita orang Betawi bukan cuma rumah yang dikapurin kalau menjelang bulan suci Ramadan. Sarang-sarang gonggok di rumah kita bersihin kan? Tahu sarang gonggok? Nggak tahu? Sarang laba-laba, kalau orang sekarang bilang, kalau orang Betawi bilang sarang gonggok. Itu dibersihin tuh semua, kabang-kabang semua dibersihin. Ya, sarung bantal diganti baru, sarung guling diganti baru, spray diganti baru. Itu namanya menyambut bulan suci Ramadan. Hadza minat taqwa, hadza min taqwa. Ini dari daripada takwa, ini sifatnya. Jangan diabaikan. Karena hati kita gembira menyambut bulan suci Ramadan, kita sambut dengan ibadah yang luar biasa. Zaman Pak Harto almarhum dulu, begitu 1 Ramadan pre semua kegiatan, betul apa betul? SD, TK, SD, SMP, SMA pre semuanya dikasih kesempatan 1 bulan untuk beribadah kalau zaman dulu. Lalu akhirnya kita diizinkan pulang kampung. Kalau sekarang pulang kampung beda sama mudik. Iya. Mudik beda sama pulang kampung. Serah lu dah ya. Jadi saudara sekalian, mesti ini sekarang kita galakin lagi. Sambut bulan suci Ramadan. Bikin meriah yang semeriah-meriahnya. Agar syiar ya min taqwal qulub ini kalau yang namanya syiar ini ya. Jadi wujudkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa dengan syiar. Kalau enggak syiar, yang hak enggak tampil. Kalau yang hak enggak tampil, yang batil yang tampil. Begitu ujungnya. Ya Allah, di mana-mana ada ceramah dibilang keras begini, emang ujungnya ke situ. Karena ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang hak kayak begini ini kudu tampil, ntar otomatis yang batil sirna. Rumusnya begitu Pak. Yang hak tampil, yang batil hilang. Yang hak maju, yang batil mundur. Yang hak bersuara, yang batil bungkem. Yang hak berani, yang batil takut. Udah sunatullahnya begitu. Sekarang kebalikan, yang hak diem, yang batil bersuara. Yang hak ngumpet, yang batil yang muncul. Yang hak takut, yang batil yang berani. Emang sunatullahnya begitu. Maka dari itu ini momentum, tampillah kebenaran. Barusan di mobil Anda ngomong sama siapa itu yang jemput Anda, siapa namanya? Pak Zul ya? Bukan, Herul. Mana Herul? Rul, dia kagak datang. Oh iya, masya Allah, ada dia kagak datang, kualat loh, menjemput doang terus ngilang. Barusan Anda bilang tuh, ada teman kita di Cibubur, teman kita di Cilangkap, di Ciracas. Ustadz, maaf nih Ustadz, sampai sekarang kita belum ada kegiatan. Saya bilang berhenti lo jadi pengurus masjid. Bener nggak Anda ngomong begitu? Anda telepon, Anda spekerin, berhenti aja Pak jadi pengurus masjid Pak. Masjid lo atur-atur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dalilnya itu innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqama sholata zakah wa lam yakhsha illallah. Emang kita kudu jaga jarak, betul, karena kita mesti taat sama pemerintah. Biar gimana, suka nggak suka, jelek nggak jelek, bagus nggak bagus, pintar nggak pintar, Jokowi presiden, betul nggak? Sebagai warga yang taat sama negara, kita mesti taat sama ulil amri. Karena emang mesti begitu aturannya. Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti taat, nggak boleh ngelawan peraturan negara, nggak boleh ngelawan sama pemerintah. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum ini telah disahkan oleh negara dengan sah, yaitu Presiden Joko Widodo. Sekalipun Anda nggak suka sama dia, nah gue ngomong dah. Ya mana mungkin saya suka orang laki Pak. Ya kan saya sukanya perempuan lagi lah. Aja masuk suka orang laki sih, yang bener aja. Ya candanya kayak begitu ya, biar nggak ngantuk Pak deh. Sekalipun Anda tahu saya nggak memilih beliau, tapi saya hormat sekali sama beliau ketika beliau terpilih. Begitu mestinya, nggak usah baper, harus move on. Ente tahu kan anak bagian daripada BPN, antum tahu kan anak bagian daripada Jurkamnas. Antum tahu kan Anda salah satu ketua juru debatnya Pak Prabowo. Antum tahu semua kan. Tapi begitu Pak Jokowi terpilih, presidennya siapa? Ya Jokowi. Selesai udah urusan. Nah, Anda mau jelasin ini supaya pada paham, jangan pada baperan. Begitulah orang Islam, begitulah Ahlus Sunnah wal
jamaah, nggak bakal Ahlussunnah wal Jamaah ngelawan sama pemerintah, nggak bakal. Ya. Jadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ana bilang ramaikan masjid, ana bilang syiarkan menyambut Ramadan tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Jaga jarak, iya. Tadi ana bilangin jaraknya, anak-anak kasih tali, itu salah satu protap, ya, prosedur dan ketetapan dari prokes. Itu ana udah bilangin, ana nggak bakal melanggar dari situ. Kasih jarak, tapi harus sambut Ramadan, harus syiar. Masjid jangan berhenti pengajiannya, tetap adain terus, jaga jarak. Tarawihnya jangan lagi di rumah, datang berbondong-bondong ke masjid, mesti tampil. Karena begitu cahaya Islam redup, begitu nurullah hilang, mereka merajalela dan makin berani menginjak-injak kepala umat Islam, saudara. Kalau umat Islamnya tampil, kalau umat Islamnya syiar, Allah taruh rasa takut di hati mereka. Kita capek, Pak, Allah kasih tahu mereka lebih capek. Kita letih, mereka lebih letih, Pak. Kita keluar duit, mereka lebih banyak keluar duit. Kita keluar keringat, mereka beleter-leter keluar keringat beneran. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah dalam mengejar musuhmu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kau merasa letih, mereka juga lebih letih, kata Allah. Wa tarjun ma la yarjun. Kita berharap kepada Allah yang mereka tidak punya harapan kepada Allah. Coba itu. Allah kasih motivasi buat kita, saudara. Jadi syiar mesti kudu. Jangan sampai karena Covid mereka bergembira karena hilangnya syiar. Ingat, mereka enggak akan pernah berhenti memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Saudara, ayat itu dimulai dengan fi'il mudhari. Yuridun, asal katanya dari aroda, ingin. Karena fi'il mudhari dan jamak maka disebutlah berkata yuridun. Artinya mereka senantiasa terus-menerus sangat ingin. Itu artinya. Yuridun, mereka senantiasa terus-menerus tidak akan pernah selalu ingin. Itu terjemahannya. Kalau di terjemahan Departemen Agama nggak sampai selengkap itu. Tapi mereka berkata yuridun, mereka senantiasa terus-menerus kagak bakal berhenti, akan mengerahkan semua daya upaya karena inginnya yuridun liyutfi'u nurallah bi afwahihim, memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Covid ada betul, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk memadamkan cahaya Allah. Saya ulangi sekali lagi, Covid memang ada betul, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk memadamkan cahaya Allah. Sekali lagi Anda sampaikan, Covid memang ada betul, tapi jangan sampai digunakan, dimanfaatkan untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah dengan sepinya pengajian-pengajian, dengan hilangnya kegiatan tarawih berjamaah di masjid, dengan kosongnya kegiatan sholat berjamaah. Enggak boleh, saudara. Dari awal udah dibolehin, dari awal udah boleh sembahyang tapi jaga jarak. Itu yang kita manfaatin, saudara. Maka menyambut bulan suci Ramadan jangan tanggung-tanggung, penuhin, walaupun dengan protokol, penuhin. Ane tanggal 25 April pas Ramadan hari keberapa itu? 12 kali ya, 12 sampai 13 kali ya. Itu ane di mari. Ya, jangan sampai sepi. Kalau sepi, ntar gue bawa pasukan kemari biar rame. Allahu Akbar. Ane diam dulu, bismillah. Enak banget ya Allah, alhamdulillah, air putih hangat ya Allah, ya Rabbi. Ada kopi, ada teh, ada air putih hangat ya Allah, tinggal jusnya belum. Nggak usah ji, anda bercanda. Anda malah anda bawa kopi tuh buat antum tuh, kopi babe, rempah-rempah, kapulaga, cengkeh, kayu manis, adas, bau macem-macem tuh, ya. Tuh biji kopi pilihan, jahe, kapulaga, kayu manis, cengkeh. Masya Allah, ini bawa hadiah buat pengurus masjid. Kasih gratis ini ya.
Ya, nggak usah beli, cuman ganti ongkos bikin doang. Ya gratis, cuman ganti ongkos bikin ya. Tapi nggak boleh dibeli sama orang yang belum nikah. Lu paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Udah nikah belum? Nggak boleh beli lo kalau belum nikah. Gue nggak suka ngaredok kalau lo beli lo belum nikah lo ya. Kesian pagi-pagi mangkreng nggak ada siapa-siapa bagaimana? Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, memanfaatkan momentum yang Allah kasih. Ini Allah kasih peluang. Kenapa? Karena jalan keluar hanyalah dikasih buat orang yang bertakwa. Kagak ada jalan keluar bagi yang enggak bertakwa. Presiden beriman bertakwa, amin ngapa? Presiden beriman dan bertakwa, kayaknya enggak ikhlas loh. Presiden beriman dan bertakwa, Allah kasih jalan keluar untuk mengatasi negara. Menteri-menterinya beriman dan bertakwa, Allah kasih jalan keluar peraturan-peraturannya untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Nggak bakal diimpor karena dia tahu petani bakal kelabakan begitu. Allah bikin pengusaha-pengusahanya beriman dan bertakwa, dia buka lapangan kerja untuk bangsanya sendiri, nggak bakal lapangan kerja buat orang-orang asing. Ya, nah kurang lebih kayak begitu, iman, takwa. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa beriman dan bertakwa. Dan Allah kasih Ramadan kepada kita agar endingnya, agar akhirnya Ramadan, agar ujungnya Ramadan, la'allakum tattaqun. Begitu saudara. Kenapa? Karena Islam nggak boleh redup. Jalan untuk menghancurkan negara itu mudahnya minta ampun. Cukup putuskan mata rantai dengan sejarah. Putuskan mata rantai dengan sejarah, maka negara itu bakal hancur lebur berantakan. Inilah yang sedang kita hadapi. Sejarah pelajaran yang sangat penting. Wajib itu dibikin ujian negeri mestinya itu. Masuk perguruan tinggi negeri mestinya sejarah, bukannya fisika, kimia, matematika, biologi. Emang itu penting, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah sejarah. Apalagi sejarah perjuangan bangsa dan budaya, biar kita tahu budaya kita kayak apa, biar kita tahu sejarah kita kayak apa. Jangan Islam dikatakan agama paling belakang. Ibu bapak sekalian sadar nggak, sejarah kita mengatakan Islam itu agama paling belakang. Dengan bahasa yang dikemas, Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ayo, ini kata-kata jahat saudara, ini kata-kata halus yang menyeruak agar kita berpikir kalau Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, berarti Islam paling belakang karena sebelumnya udah ada agama-agama yang lain. Padahal apa? Bertentangan dengan surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Karena apa? Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu kala. Ali Imran 19 menegaskan lagi, inna dina indallahil, agama di sisi Allah. Di sisi Allah dari zaman dulu, di sisi Allah sebelum Nabi Adam ada, Islam sudah ada saudara. Di Indonesia begitu juga, Islam dibilang agama paling belakang, itu ada makamnya tuh ya, di Lok Semawe tahun 639 udah ada kuburan orang Islam bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 639, bayangin, Rasulullah wafat tahun 632. Baru 7 tahun Rasulullah wafat, udah ada kuburan orang Islam di Lok Semawe yang bertahunnya 639. Bayangin. Tahu-tahu dibilang Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1446. Ini ngawur, ngaco. Belum lagi catatan Buya Hamka dalam bukunya Penyebaran Agama Islam di Seputaran Nusantara. Telah datang utusan Utsman bin Affan pada tahun 646 sampai ke tanah Jawa. Ya, sampai ke tanah Jawa utusan Utsman bin Affan itu diterima dengan baik oleh Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ada catatannya di buku catatan Cheng Ho. Ada sejarah itu ditulis oleh almarhum Buya Hamka.
Kenapa kita bilang Islam pedagang paling belakang dari pedagang Gujarat dari India? Nggak benar. Periode ketiga tercatat pula dari catatan Cheng Ho juga, Islam masuk kembali ke Sumatera tahun 711 sampai 718. Islam masuk melalui Astagfirullah Rabbal Baraya, melalui Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tiba diterima oleh kerajaan Sriwijaya zaman itu, nama rajanya Sri Indra Farman. Jadi jangan macam-macam gitu. Islam paling awal di Indonesia, baru kemudian 1404 atau 1404 baru datang lagi anak daripada Maulana Ishaq. Sementara Maulana Ishaq anak daripada Maulana Akbar. Sementara Maulana Akbar cucu dari Ali Zainal Abidin. Sementara Ali Zainal Abidin anak daripada Husain bin Ali. Sementara Husain bin Ali binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan daripada Rasulullah yang punya anak pada umur 15 tahun. Setelah bermukim sejak 9 tahun sampai 15 tahun di Mekah, telah menghafal Al-Quran, kemudian melanjutkan dengan menghafal hadis sampai 100.000 hadis, sampai menghafal 30 juz, baru tiba dan datangnya langsung dari Gujarat, India, masuk ke Gresik. Itulah yang kita kenal Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim. Begitu dong. Saya tulis lengkap di buku Perjuangan Menegakkan Tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam masuk ke Nusantara. Mudah-mudahan buku ini bisa mencerahkan dan bisa meluruskan sejarah Islam yang masuk ke Indonesia. Ya, bukunya ada tersedia di luar. Saya bagikan gratis demi cinta saya kepada jamaah Masjid Al-Murtada. Gratis semua. Dari saya gratis, nggak tahu dari dia. Dari saya gratis, nggak tahu dari dia. Berantem ya urusan lu, gue nggak tanggung jawab. Paling disuruh ganti ongkos cetak. Masih ada 10 menit, kita bertanya jawab sampai dengan jam 1 tepat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang tanya dapat hadiah. Anda kasih hadiah ini, ayo. Masya Allah. Kalau karena Ustadz udah tahu ini sama ini, hadiahnya tisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi musim suntik vaksin. Iya. Batal, Ji. Jelas sekali. Diinfus saja kita batal, apalagi cuman vaksin yang bukan darurat. Begitu ya, batal batal puasanya karena termasuk memasukkan sesuatu. Begitu. Naam, fahimna. Tapi itu terjadi. Saya orang yang gimana ya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu orang yang baik, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau sakit di bulan Ramadan, infusan nggak bisa masuk ke dia. Makanan nggak bisa masuk ke dia. Dan ketika maghrib azan berkumandang, baru makanan bisa masuk, baru infusan diterima. Itu gambaran aja. Bukan anak kepanatikan NU, bukan, tapi itu memang di populer di kalangan Nahdiyin bahwa begitulah jadinya. Dan itu juga bukan dasar sumber hukum, karena suntikan itu bukan dari bagian tertentu. Tapi kalau aneh lebih memegang batal karena memasukkan sesuatu walaupun bukan dari lubang-lubang yang tertentu, begitu. Nah, kalaupun mau divaksin, afdolnya setelah puasa aja. Kalaupun itu mau divaksin. Nah, kalau yang divaksin kan sukarela kan ya, boleh mau boleh enggak kan ya. Lagi pula diutamakan yang udah lanjut usia, yang diutamakan para guru, polisi yang senantiasa berjumpa dengan orang banyak lah begitu. Karena aneh masih muda, umur aneh kan baru 28 tahun. Jangan ketawa lu Ji, beneran gua. Iya beneran, umur aneh kan baru 28 tahun. Kali 3.
Ya, termasuk orang yang diprioritaskan, guru juga gitu loh. Tapi kalau aneh maunya vaksinnya biar aman, ntar aja habis buka puasa. Enggak ya. Ada sawal juga bisa sawal. Nah, Baik, barangkali ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan. Perintah puasa ya, apa namanya, zaman sebelum Rasulullah SAW itu skema atau bentuk yang bagaimana puasanya, walaupun itu puasa sunnah atau puasa wajib. Aneh nggak dengar, afwan. Jauhin dikit biar nggak double. Ya. Ya, puasa sebelum Nabi Muhammad SAW, risalah yang dahulu diperintahkan itu bentuknya bagaimana ya? Puasa Baik. sunnahnya bagaimana? Wajib atau sunnah atau Baik. bagaimana? Baik. Demikian ya. Waalaikumsalam. Baik. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Nabi Isa agamanya apa? Nabi Isa agamanya apa? Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Apa lagi? Semua nabi beragama Islam. Dalilnya Ali Imran 83, 84, 85. Ya, itu semua nabi disebut. Kalau Nabi Ibrahim agamanya Islam, Al-Baqarah 132. Nabi Ibrahim sholat, surat Ibrahim ayat yang ke-27. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail Islam, sholat, zakat, surat Maryam ayat 54 dan 55. Anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Yakub juga sholat, zakat juga, puasa juga. Al-Anbiya ayat yang ke-77. Dan dia mengatakan kepada 12 anaknya harus Islam, nggak boleh mati selain beragama Islam. Al-Baqarah 133. Kenapa saya sebutin semua? Biar Bapak yakin dulu bahwa nggak ada satupun nabi kecuali membawa agama Islam. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a, mereka diajak ilal Islam, surat Shaf. Ya. Nah, karena semua nabi Islam berarti semua nabi menjalankan rukun Islam. Hanya rukun Islam pertama yang berbeda di setiap nabi. Di zaman Nabi Ibrahim rukun Islamnya, syahadatnya Ibrahim Rasulullah, begitu Pak. Tapi sholat, tapi zakat, puasa, haji juga. Dalilnya puasa, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Begitu. Haji enggak? Haji, panggilan Ibrahim juga haji. Rasulullah di tahun 1420 namanya siapa? Sebelum Masehi. Rasulullah zaman 1420 sebelum Masehi namanya Musa. Karena itu Musa mengatakan dirinya inni Rasulullah. Kata Nabi Musa, ya ayyuhallazi, ya bagaimana? Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Tuh, anni Rasulullah kata Nabi Musa, saya ini Rasulullah gitu. Kalau yang di zaman tahun 33 Rasulullah ini siapa? Zaman tahun 30 sampai 33 Rasulullah ini siapa? Nabi Isa. Kelihatannya nggak nyambung nih. Lu kudu beli buku sejarah nih. Tahun-tahunnya lupa siapa zaman siapa gitu. Gitu ya. Tapi tahun 30 sampai 33 Rasulullahnya namanya Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Begitu. Yang saya mau cerita, semua nabi ada syahadatnya, ada salatnya, ada zakatnya. Wa aqimus shalata zakat itu semua nabi berlaku. Tadi ayatnya udah saya bacain. Nabi Isa Pak, salat dan zakat. Ente buka surat yang ke-16 ayat yang ke-30 31. Nabi Isa berkata, dia menyuruhku melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Begitu juga puasa.
puasanya dimulai pada waktu azan isya, bukanya azan maghrib, kagak ada subuh. Jadi begitu azan isya pas dia puasa, bukanya maghrib, segitu doang. Begitu. Hadis sahih Bukhari wa Muslim dari Umar bin Khattab, sahabat sedang ngumpul-ngumpul di hari ketiga. Bayangin Pak, hari ketiga bulan suci Ramadan. Pada ngumpul sahabat. Kenapa? Karena mereka bercakap-cakap. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab lewat, mereka langsung diam, cep, nggak berani. Mahaza, apa-apaan nih kata Umar bin Khattab. Nggak taunya mereka bilang, wahai Umar, tolong tanyain ke Nabi. Kenapa? Karena saya batal. Batal kenapa? Kecemplung sumur. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Udah nikah belum? Nggak sengaja habis tidurannya deket-deket, akhirnya kecemplung sumur, batal puasanya. Malam-malam dia berhubungan badan sama bininya. Yang ini bilang, saya juga wahai Umar, tolong tanyain sama Nabi, bagaimana nih kita? Apa kata Umar? Saya juga. Hadis sahih Bukhari loh Pak. Kata Umar bin Khattab, saya juga. Makanya nanya sama Nabi. Nabi cuman geleng-geleng. Nabi nggak jawab. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Turun akhirnya ayat uhilla lakum, tuh dihalalkan buat kalian kalau malam hari boleh dah sampai kelihatan batasnya benang ya, waktu fajar gitu. Makanya orang dulu ketika Rasulullah udah nggak ada, datang ke Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, gimana sih Nabi puasanya? Dijelasin sama Aisyah. Salah satunya adalah 50 ayat berhenti setelah makan. Itulah ulama zaman sekarang menyebutnya waktu imsak begitu. Buat kita orang-orang Betawi lumrah. Kenapa? Karena begitu imsak kita disuruh ngaji sama orang tua kita. Ngaji. Kita udah nggak berani makan, nggak berani minum. Kita ngaji, barang kecandak 50 ayat atau azan, Allahu Akbar, kelar kita. Beda zaman sekarang. Hampir sebelum begitu tek baru sedotan terakhir. Batal, udah masuk waktu subuh. Ya, kurang lebih begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Udah waktunya jam 1. Jangan lupa makanya milikin di buku ini ngapa? Pak, jangan pelit-pelit. Anda nggak nyari kaya dari buku ini, nggak nyari kekayaan, nggak. Biar kaya raya gitu, kagak, nggak ada hubungannya sama orang kaya, nggak. Ini semata-mata untuk syiar, untuk dakwah, supaya orang tahu dari Aceh sampai Papua. Adapun duit yang ada yang ini buat cetak buku lagi, ada buat cetak buku lagi. Hatta 5 rupiah kagak bakal masuk ke dalam kantong keuntungan, enggak 5 perak pun kagak. Jadi jangan pelit-pelit Pak buat dakwah. Syiar. Ini lagi cetak jilid kedua. Jilid kedua cetak apa kagak tergantung dari jilid 1 habis apa kagak. Begitu habis duitnya kumpul, cetak lagi jilid kedua. Habis duitnya kumpul, cetak lagi duit ketiga. Biar semua paham bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama, yaitu agama karena inna dina indallahil wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai ketemu lagi tanggal 25 bulan April. Kita syiarkan, datang semuanya, ajak pemilih-pemilih semua. Ada hadiah kalau Anda datang. Hadiahnya insya Allah kalender buat perjuangan menegakkan tauhid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gue pakai tuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Haikal Hasan MA. Nih, saya pakai. Semoga apa yang dibicarakan disampaikan beliau mudah ada manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Ini pakai nih. Jangan lupa. Ini pakai nih. Covid enggak, kuping gue caplang nih.
ketarik mulu makaret, lama-lama caplang na kuping. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.